Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cito Ferdi dengan NIM 23073037. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas besar eh, untuk persyaratan pra UTS mata kuliah Statistika. Yang pertama itu untuk perintah soalnya, yaitu sebuah perusahaan otomotif sedang menguji kekuatan blok mesin yang dihasilkannya. Apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan? Data diambil dari sejumlah sampel dan diukur kekuatan uji tariknya. Berikut data yang diperoleh. Untuk soalan pertama itu, Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan dua digit terakhir NIM Anda, misalnya NIM 19073085. Maka data yang diambil itu adalah 185 data, yaitu data nomor 1 sampai 185. Oh, kebetulan dengan NIM saya yaitu 23073037. Jadi data yang saya ambil yaitu dari nomor 1 sampai nomor 237. Untuk soal yang selanjutnya yaitu jelaskan perhitungan sentra tendensi secara manual dengan menggunakan function Excel. Yang pertama yaitu perhitungan min. Untuk perhitungan min itu kita blok seluruh data dengan menggunakan rumus average, dan kita blok seluruh data min mendapatkan nilai 407,127. Untuk min ini sendiri merupakan rata-rata dari keseluruhan pada nilai yang pada slide yang saya tampilkan ini. Selanjutnya itu median. Untuk median tersendiri itu merupakan nilai tengah dari suatu data. Untuk menentukan nilai median ini yaitu menggunakan rumus median dan di main block seluruh data pada data di samping ini dan mendapatkan hasil 410. Jadi untuk nilai tengah atau median dari data yang saya ambil ini mendapatkan nilai 410. Selanjutnya itu kita menghitung modus. Untuk modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Misal dalam data saya ini, saya mencari modus dengan menggunakan rumus mode, dan saya masukkan keseluruhan data dan mendapatkan hasil 410 untuk modusnya atau nilai yang sering muncul pada data saya. Selanjutnya itu gunakan stem and leaf plot untuk mengelompokkan data. Apa yang bisa Anda simpulkan? Untuk data Steve and Leaf, kita lihat di sini saya mendapatkan data terkecil itu 300 dan data terbesar itu 500. Dan di sini pembagiannya itu dari 300 ini terbagi menjadi ada 301 menjadi 3 bagian, 302 menjadi 1, 304 ada 1, 305 ada 2, dan 307 ada 1, dan 309 ada 1. Untuk data selanjutnya juga dihitung seperti data 300 di atas. Untuk kesimpulannya, yang pertama itu barisan list 45 adalah barisan yang paling banyak, yaitu berjumlah 17. Dapat kita lihat pada tabel pada lift 45. Untuk yang kedua itu barisan lift 35 dan 50 adalah barisan yang paling sedikit, yaitu berjumlah 4. Dapat kita lihat pada tabel. Untuk lift 35 dan lift 50 itu merupakan barisan yang paling sedikit.
atau yang lebih berjumlah itu 4. Yang ketiga yaitu kesulitan dari Steam dan liftnya itu di data saya ini mendapatkan nilai 224. Untuk selanjutnya yaitu jelaskan perhitungan varian secara manual dengan menggunakan function Excel. Yang pertama itu kita menjumlahkan range terlebih dahulu. Untuk menjumlahkan range sendiri itu menggunakan rumus max dikurang min atau data terbesar dikurang data terkecil. Untuk data terbesar sendiri saya mendapatkan di sini di angka 500 dan angka terkecilnya di angka 301. Dan hasilnya mendapatkan hasil 199 untuk data range-nya. Selanjutnya itu variance. Untuk mencari data varian ini menggunakan rumus varian var s dan di blok seluruh data ini dan mendapatkan hasil 3355,73 untuk variannya. Selanjutnya yaitu menjumlahkan data standar deviation, itu menggunakan rumus stdf s dan memblok seluruh data yang telah diambil dan mendapatkan hasil 57,9287. Yang soal selanjutnya itu buatlah tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas intervalnya. Di sini kita lihat pada dua contoh screenshot. Yang pertama itu cara mencari jumlah kelas. Untuk jumlah kelas di sini mendapatkan hasil 9,38315. Untuk mendapatkan hasilnya itu menggunakan rumus yaitu 1 ditambah 3,32 dikali log dan memblok semua data yang seperti data sebelumnya ini dan mendapatkan hasil 9,38315. Untuk mendapatkan data interval yaitu dengan rumus range dibagi banyak kelas dan mendapatkan hasil intervalnya itu 22,1. Selanjutnya itu kita menghitung tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu kita cari dulu itu titik tengah. Rumus titik tengah ini yaitu batas bawah kelas ditambah batas atas interval dibagi 2 dan mendapatkan hasil 312,1. Dan begitu juga untuk keseluruhan data sampai ke bawah, yaitu sampai data 488,9. Selanjutnya itu kita mencari hitungan persen. Untuk rumus persen sendiri yaitu dari nilai frekuensi yang pertama dibagi jumlah keseluruhan frekuensi dan kita kali 100 dan mendapatkan hasil 10,5. Contohnya itu 25 ini kita bagi dengan seluruh jumlah frekuensi dan kita kali 100 dan mendapatkan hasil 10,5%. Begitu juga sampai ke bawah ke nilai 12,7%. Selanjutnya itu untuk perhitungan persen kumulatif hampir sama caranya dengan menghitung persen, tapi nilai yang kita ambil itu atau data yang kita ambil itu data yang ada pada persen. Contohnya itu seperti 10,5 kita bagi dengan jumlah persen. Misalnya di sini jumlah persen itu udah
100%, kita bagi dengan 100%, kita kali lagi dengan 100, mendapatkan hasil 10,5% kumulatifnya. Begitu juga dengan data selanjutnya sampai ke bawah, sampai data 100%. Selanjutnya yaitu histogram tabel distribusi. Untuk histogram itu dapat kita lihat dari grafiknya ini, atau grafik pada tabel ini kita lihat pada data 312,1, 334,2, 356,3, 378,4, 400,5, 422,6, 444,7, 466,8, dan 488,9. Ya, ini menunjukkan beberapa hasil mengikuti data frekuensinya. Selanjutnya itu pada selang kepercayaan 95%, estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut. Untuk standar deviation sendiri, kita mencarinya itu dengan menggunakan rumus confidence titik norm kurung 0,5 titik koma STDF S. Kita blok seluruh data yang kita ambil tadi, dan tutup kurung titik koma count, kita blok lagi seluruh data yang kita ambil, tutup kurung. Habis itu mendapatkan, dan kita dapatkan hasil 7,37509. Untuk yang langkah selanjutnya itu kita ambil cara mencari rata-rata rentang produk perusahaan, yaitu untuk yang rentang atasnya itu, atau di sini saya kasih yang nilai yang plus ini, yaitu dengan cara nilai variance ditambah dengan nilai level confidence, dan mendapatkan hasil 414,502. Begitu juga dengan yang nilai rentang bawah, dengan cara variance dikurang level confidence, sedangkan yang nilai rentang atasnya tadi kita tambahkan, untuk nilai rentang bawahnya itu kita kurangkan. Jadi rata-rata kekuatan produk perusahaan di rentang 399,751 hingga 414,502. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video uh, presentasi tugas uh, tugas besar atau persyaratan pra UTS mata kuliah statistika. Mohon maaf, mungkin masih banyak uh, kekurangan yang saya sampaikan. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.